Imperium Romawi Timur, hanya Imperium Romawi Timur yang tersisa dari pecahan Imperium Romawi. Imperium Romawi inilah yang didapati oleh Islam dikala Islam lahir di Jazirah Arab, di samping Imperium Persia dari dinasti Sasaniyah. Imperium Romawi Timur dikenal pula sebagai Imperium Bizantium. Bangsa Arab mengenalnya sebagai negeri Rom. Pada masa lahirnya Islam, Romawi Timur menguasai wilayah Yunani, Balkan, Asia Kecil, Suriah, Palestina, Mesir, dan seluruh Afrika Utara. Imperium ini berdiri sejak tahun 396 dan berakhir dengan penaklukan kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, Khilafah Utsmaniyah, pada tahun 1453 Masehi. Imperium Romawi Timur mampu bertahan selama kurang lebih 1000 tahun dari sejak runtuhnya Imperium Romawi Barat. Sebab-sebabnya diantaranya adalah kekokohan benteng-benteng Konstantinopel dan kemakmuran negeri-negeri yang di bawah kekuasaannya, seperti Asia Kecil, Suriah, Palestina dan Mesir yang senantiasa bisa mengirimkan bantuan yang diperlukan oleh pemerintahan pusat di Konstantinopel, baik berupa uang, bahan makanan, tentara maupun hal-hal lainnya. Selama abad ke-5 dan awal abad ke-6 Masehi, Romawi Timur diperintah oleh para kaisar yang lemah dan tidak cakap. Daerah-daerah kekuasaannya di sebelah timur direbut oleh Imperium Persia. Daerah-daerah kekuasaannya di sebelah utara senantiasa dirongrong oleh bangsa-bangsa Slavia dan Barbar. Keadaan baru bisa stabil setelah kekuasaan dipegang oleh para kaisar yang tangguh. Utamanya Kaisar Justius I dan Heraklius. Di antara kaisar-kaisar Imperium Romawi Timur terdapat nama-nama sebagai berikut. 1. Justin I, memerintah dari tahun 5185-27 Masehi. Kaisar inilah yang memerintahkan kepada Negus, Najasyi, untuk memerangi negeri Yaman, kerajaan Himyar. 2. Justinian I, memerintah dari tahun 527-565 Masehi. Dibantu oleh dua panglima perangnya, Belisarius dan Narcea, ia berhasil merebut kembali daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Imperium Romawi Lama. Ia dapat mengembalikan daerah yang terbentang dari Samudra Atlantik sampai ke Sungai Tigris ke bawah kekuasaan Imperium Romawi kembali. Karena keberhasilannya ini, ia diberi gelar Justinian Agung. Pada masa kekuasaannya, ia menggiatkan penyebaran agama Nasrani dan membangun banyak gereja, yang paling terkenal adalah Gereja Hagia Sophia. 3. Justin II, memerintah dari tahun 565-578 Masehi. Untuk membendung ekspansi Imperium Persia, ia mengadakan persekutuan pertahanan dengan bangsa Turki yang mendiami sekitar Laut Kaspia. Pada masa Justin II inilah Nabi Muhammad dilahirkan, yaitu pada tahun 571 Masehi. 4. Maurice, memerintah dari tahun 590-602 Masehi. 5. Heraklius, memerintah dari tahun 6106-44 Masehi. Pada masa kekuasaannya, tepatnya tahun 628 Hijriah, ia menerima surat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh sahabat Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Setahun kemudian, 629 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat dakwah kepada kaisar ini melalui sahabat Haris bin Umair Al-Azdi. Akan tetapi sebelum sahabat Haris berhasil menemui kaisar, ia telah ditangkap dan kemudian dibunuh oleh seorang gubernur bawahan kaisar yang bernama Syurahbil bin Amru al-Ghassani, seorang raja Nasrani dari kerajaan Ghassan di perbatasan Suriah dan Arab Saudi. Dari surat-surat dakwah ini, Imperium Romawi menyadari bahwa di bumi Hijaz telah berkembang sebuah agama baru yang berpotensi besar melemahkan pengaruh kekuasaan Imperium Romawi. Mereka pun semakin memperkuat tentaranya untuk dipersiapkan guna menumpas gerakan dakwah Islam di bumi Hijaz. Dan dari sanalah akhirnya terjadi perang antara kaum muslimin dan Imperium Romawi Timur, bermula di Medan Mu'tah, berlanjut di Tabuk, Yarmuk, dan seterusnya, Imperium Romawi dan penyebaran agama Nasrani, sepeninggal Nabi Isa, tahun 29 Masehi. Sahabat-sahabatnya yang setia, Hawariyun, giat menyiarkan agama Nasrani. Mereka menyebarkan ajaran Nasrani di Yerusalem, namun mendapatkan penentangan keras dari bangsa Yahudi dan pihak Imperium Romawi Timur. Pada masa penindasan ini terjadi sebuah peristiwa yang membawa perubahan yang sangat mendasar bagi kemurnian ajaran Nasrani. Seorang Yahudi yang berpikiran filsafat Yunani, Hellenized Jew, bernama Saul, yang dikenal
Sebagai Paulus, Mei 67 Masehi, berpura-pura mengikuti ajaran Nabi Isa untuk merusaknya dari dalam. Paulus datang dari kota Tarsus, Tenggara Asia Kecil. Ketika itu Tarsus termasuk wilayah pendudukan Romawi. Paulus mulanya termasuk orang yang anti-Nasrani. Bapak ibunya Yahudi asli, dan ia belajar di gereja Yahudi setempat. Untuk melanjutkan pelajaran, Paulus kemudian dikirim ke Yerusalem, berguru kepada Rahib Gamaliel, tokoh pendeta terkenal Yerusalem. Paulus semula sangat keras memusuhi jemaat Nasrani. Sampai suatu saat dalam perjalanannya untuk membasmi jemaat, ia melihat Yesus di langit dan membuatnya menjadi bertaubat dan sekaligus menjadi utusan, Rasul, Yesus untuk masyarakat non-Yahudi. Sejak itu ia melakukan praktik ibadah di sinagog. Juga mulai giat menyiarkan kepercayaan Nasrani ke kalangan non-Yahudi. Untuk maksud itu ia melawat ke Asia Kecil, Yunani, dan Italia. Akhirnya ia menetap di Roma. Dalam proses misionarisnya di wilayah Imperium Romawi, pada tahun 67 Masehi ia dihukum mati atas perintah Kaisar Nero. Ajaran Nasrani yang diajarkan oleh Paulus sejatinya adalah sebuah agama baru yang jauh berbeda dengan ajaran Tauhid yang diajarkan oleh Nabi Isa dan murid-murid setianya. Dalam proses misionarisnya di wilayah Imperium Romawi, Paulus merumuskan ajaran-ajaran yang kemudian menjadi inti dari agama baru Nasrani ini. Mengajarkan bahwa Isa yang disalib, Crucified Mesias, telah menderita dan mati untuk menebus dosa umat manusia. Menghancurkan ajaran Nasrani yang benar, dengan memasukkan ajaran Trinitas, ketuhanan Isa, bangkitnya Isa dari kuburnya untuk duduk di samping Bapaknya. Paulus pula yang membuat hurafat, komuni, yaitu penebusan dosa yang diadopsi dari filsafat Yunani dan paganisme, menyeru kepada ketuhanan Ruhul Kudus, tidak perlunya sunat, dan membuat kisah juru selamat. Dialah yang telah merubah agama Masehi dari agama yang khusus untuk Bani Israel, menjadi agama untuk seluruh dunia. Meskipun Paulus telah mencampur-adukan antara ajaran Isa, paganisme, mitologi agama-agama Timur, dan filsafat Yunani, Paulus tetap tidak lolos dari hukuman mati yang dijatuhkan oleh Kaisar Nero. Jemaat Nasrani juga tetap mengalami penindasan bertubi-tubi dari para kaisar. Salah satu sebabnya adalah kepercayaan paganisme yang dianut oleh kaisar dan rakyat Romawi di kala itu tidak lagi sesuai dengan perkembangan kecerdasan masyarakat. Kepercayaan paganisme itu hanya dapat diterima oleh masyarakat yang masih primitif. Sebaliknya manakala akal manusia telah mulai matang dan berkembang, kepercayaan paganisme yang hanya berupa upacara-upacara untuk menolak kejahatan arwah dan dewa-dewa atau mengharapkan kebaikan dari mereka, tidaklah memuaskan lagi. Penyembahan kepada patung para dewa dan kaisar diruntuhkan oleh ajaran Nasrani. Penyebaran agama Nasrani ini sangat meresahkan para kaisar dan kaum bangsawan. Oleh karena itu pemerintah Romawi memusuhi agama Nasrani, dan orang yang menyebarkan, atau berperan serta dalam menyebarkannya dan berani meyakini serta menganut ajaran-ajarannya. Sebagai pencerminan dari permusuhan pemerintah Romawi terhadap ajaran Nasrani ini adalah penindasan-penindasan yang mereka lakukan terhadap ajaran Nasrani itu. Penindasan ini mencapai puncaknya pada masa Kaisar Nero dan Kaisar Diocletianus. Menurut para ahli tafsir dan sejarah, besar kemungkinan Kaisar Diocletianus adalah Dikianus, Kaisar Romawi yang memerintahkan dengan paksa agar orang menyembah berhala dan patung-patung, dan menghukum siapa saja yang tidak mematuhi perintah ini. Akibatnya banyak umat Nasrani yang disembelih, karena mereka tidak mau melanggar ajaran Nasrani. Ada beberapa pemuda Syali yang melarikan diri ke dalam gua. Di dalam gua itulah mereka menyembah Allah yang tiada sekutu baginya. Mereka ini kemudian dikenal sebagai Asyabul Kahfi, sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran. Keadaan berangsur-angsur berubah pada masa kekuasaan Kaisar Galer pada tahun 311 Masehi. Setelah itu, ajaran Nasrani berkembang dengan pesat. Demikian pesatnya ajaran Nasrani tersiar, sehingga di masa pemerintahan Kaisar Konstantinus jumlah umat yang beragama Nasrani sudah jauh lebih besar dari jumlah mereka yang masih menganut ajaran paganisme. Galer digantikan oleh Kaisar Konstantinus, yang pada tahun 313 Masehi mengeluarkan Edict of Milan, Dekret Milan. Dengan edik tersebut, Konstantinus melarang penindasan terhadap semua jenis monoteisme di Romawi. Juga memberi kesempatan kepada tokoh-tokoh gereja untuk menjadi bagian dari administrasi pemerintahan.
Pada tahun 392 Masehi, Kaisar Theodosius mengeluarkan Edict of Theodosius, yang menetapkan agama Nasrani sebagai agama negara, state religion, dari Imperium Romawi. Nasrani Trinitas agama resmi Kekaisaran Romawi. Nasrani yang dianut oleh penduduk Imperium Romawi pada masa itu secara umum bisa dibagi menjadi dua aliran. Pertama, aliran Barat, Gereja Pauline, dengan tokohnya Paulus yang mengajarkan Trinitas, penebusan dosa, dan Isa, Yesus, sebagai juru selamat. Dan kedua, aliran Timur, Gereja Apostolik, dengan tokohnya para murid setia Nabi Isa dan Barnabas yang mengajarkan Tauhid, menolak Trinitas, dan mengajarkan bahwa Isa adalah hamba utusan Allah, bukan anak Tuhan. Pada tahun 325 Masehi, Kaisar Konstantinus menggelar Konsili Nicea, yaitu pertemuan para uskup Gereja Pauline dan Patriarch Gereja Apostolik untuk mencari titik temu di antara kedua belah pihak. Konsili Nicea dihadiri oleh 2048 uskup dan patriarch. Hampir seluruh uskup dan patriarch yang hadir membawa salinan-salinan Injil yang diakininya. Ada sekitar 300-an Injil yang dikenal waktu itu. Dalam Konsili Nicea, Kaisar Konstantinus memenangkan ajaran Trinitas Gereja Pauline. Pada tahun 379 Masehi, Theodosius memegang tampuk kekaisaran. Kembali menegakkan ajaran Trinitas Gereja Pauline lewat Konsili Konstantinopel I pada tahun 381 Masehi. Persaingan dua gereja ini untuk memegang pimpinan tertinggi gereja seluruh dunia. Ditambah munculnya berbagai ajaran baru Nasrani yang dianggap menyimpang di beberapa daerah, antara lain ajaran Uksu Pelagius di Britania dan Uskup Nestorius di Bizantium, mendorong untuk diadakan konsili baru. Akhirnya pada tahun 431 diadakan Konsili Efesus I yang menetapkan, Maria adalah Ibu Tuhan, Isa mempunyai unsur ketuhanan dan kemanusiaan, mengutuk dan mengasingkan uskup Bizantium ke Mesir. Beberapa konsili juga diadakan di Efesus, Konstantinopel, dan Kaldania. Namun perpecahan di antara kedua gereja ini tidak bisa didamaikan lagi. Setiap konsili selalu menetapkan sebuah keputusan yang mengutuk dan mengasingkan salah satu pihak dari dua pihak yang sedang terlibat persaingan ini. Bagaimanapun pertentangan ini terjadi, yang jelas pada tahun 392 Masehi secara resmi Kaisar Theodosius menetapkan Nasrani, menurut Gereja Pauline dengan ajaran Trinitas dan penebusan dosa, sebagai agama resmi negara. Demikianlah akhirnya Imperium Romawi menjadi penganut, penyiar, dan pembela Nasrani sampai masa datangnya Islam, dan bahkan sampai akhir zaman saat terjadi peperangan besar antara umat Islam melawan bangsa Romawi. Allah Ta'ala berfirman, telah kafir orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih Putra Maryam. Al-Maidah 5:17. Telah kafir orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, beribadahlah kalian kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah dengan selainnya niscaya Allah telah mengharamkan surga atas dirinya, tempat kembalinya adalah neraka dan sekali-kali orang-orang yang zalim tidak akan memiliki penolong. Al-Maidah 5:72, telah kafir orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah adalah satu dari tiga unsur ketuhanan. Padahal tidak ada ilah yang berhak disembah selain ilah yang Maha Esa. Sekiranya mereka tidak mau berhenti dari keyakinan syirik tersebut, niscaya orang-orang kafir dari kalangan mereka, ahlu kitab, akan ditimpa azab yang pedih. Al-Maidah 5:73.